Eh, Bagaimana kaitannya antara psikologis cakra itu tadi dengan keberhasilan atau kesuksesan hidup seseorang gitu ya? Itu Ketika berdoa, lepaskan. Maka ada pemahaman Jawa di situ, rezeki teko nek wis lali. rezeki teko. Keinginanmu bukan 100% milikmu. Atau kamu kerjakan sepenuhnya. Buktinya kita masih butuh seseorang yang lain untuk merealisasikan itu. Ya tadi loh, kalau kamu bahagia ada yang disusahkan. Nah, proyeksi yang kita tanam sehari bangun tidur, mau tidur kita tanam terus, mau nggak ditanam, mau nggak ada pengalaman, nggak usah diingat, terjadi. Jadi mau ingat apa enggak sebenarnya itu bukan suatu persoalan yang perlu kita debatkan, karena itu udah kodrat, udah takdir. Nek wis jatai ya tak jatai. Kita punya pemikiran beli rumah, Oke. berarti kan kita punya cita-cita atau impian atau keyakinan di masa depannya nanti punya rumah. Ada juga nggak yang cuman berdoa sekali, wes hilang, rumah tetap dadi. Ada juga yang terus ya dadi. Lah kamu tinggal milih yang mana? Benar. Yang melupakan atau kepikiran. Itulah maha fleksibelnya semesta itu di situ. Maha fleksibel. Jadi nggak ada lagi dogma, nggak ada lagi sugesti yang meracuni pikiran. Merdekakanlah pikiranmu, seliarmu. Setelah itu heningkan. Ngening no cipta nek Jawa nih ngomong. Bukan mengosongkan ya. Mengheningkan tuh menurunkan pikiran kita menuju rasa. Mulai disebut prasangka. Prasangka adalah peralihan dari pikiran menuju rasa. Pasti dong orang itu berdoa. Tanpa Tuhan pun sebenarnya berdoa itu pasti. Kemudian seorang ateis, seateis-ateisnya dia, sifat biologis manusia yang hormon tadi, psikologis cakra, dia akan mencari eksistensi tertinggi dalam kehidupannya. Kalau bukan Tuhan apa? Nah, energi itu adalah Tuhannya orang yang tidak mengenal agama. Karena energi, everything is energi. Nah, sesuatu yang tidak kita ketahui, padahal itu jelas-jelas masalah buat kita, kok bisa selesai tanpa kita tahu yang menyelesaikan siapa? Yang menyelimuti alam semesta itu. Nah, disitulah letak di mana maha. Kalimat maha itu kan di luar ekspektasi manusia, di luar pengetahuan manusia. Kalau kita tidak tahu dan sudah diselesaikan masalah itu tanpa kita terlibat di dalamnya, itu sudah diselesaikan oleh Sang Maha dari segala maha. Nah, tidak beda dengan halnya kita berdoa. Kembali lagi pada doa. Doa itu semakin kita ingat, semakin sulit terrealisasi karena kita melebihi kemahaan Tuhan. Semakin kamu mengetahui sesuatu, justru semakin tidak tahu. Semakin kamu berdoa dan diingat terus, kamu jadi Tuhan di situ dan pikiranmu adalah Tuhanmu. Padahal pikiran itu ada di pemahaman cakra asna. Eksistensi cakra asna masih di bawahnya cakra mahkota. Jadi lepaskan pikiranmu. Ya, rezeki itu dari mana aja. Dulu kita sakit, lupakan sakitmu, jangan jadi foto model dalam depan matamu. Kamu akan lupa di situ, karena pikiran itu menentukan proyeksinya, tujuannya, ya kan? Sudah bisa memahami di mana kurangi berbahasa dalam berdoa. Jangan seperti anak kecil, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta ini dengan omongan, Pak minta mainan, Pak minta beliin lahan, Pak minta ini, Pak minta itu. Kita bukan anak kecil lagi. Seperti halnya orang tua kita. Orang tua kita kalau punya keinginan diam,
mikir, lakukan. Itu orang tua, dan itulah yang disebut manusia. Nah, masalah pasti ada, tapi ada juga yang menyadari bahwa sebelum masalah itu ada, wes diselesaikan dulu dengan seseorang yang lain. Orang lain itu adalah Tuhan, menyelimuti semuanya. Itu pikiran kita menentukan proyeksi, satu sudut pandang. Ketika kita lupa, itu bukan menjadi masalah. Diselesaikan oleh orang lain, kalau kita udah nggak mikir itu. Botol aqua menjadi masalah kalau saya fokus ke sini. Ini harus tak pindah ke atas biar nggak mengganggu pikiran saya, nggak mengganggu sudut pandang saya. Tapi saya fokusnya ke sini. Saya lupa dengan masalah saya, dan ini sedang dipindahkan oleh orang lain. Makanya di situ ada istilah, biarkanlah semesta menyelesaikan itu tanpa kita terlibat di dalamnya. Itulah keadilan, bukan nafsu kita. Keadilan semesta lebih agung daripada keadilan kenafsuan kita. Tugas kita hanya menerima dan mensyukuri. Sebelum mengetahui bahwa manusia itu punya keyakinan, ada 4 level di bawahnya. Mau mencapai keyakinan itu sulit, sulit banget, Mas. Kita harus sabar dulu. Sabar. Dengan kesabaran itu, sabar itu menjadi lupa, karena kebiasaan terus kita lupakan. Kalau sudah lupa, mesti ikhlas. Nah, setelah ikhlas ini, muncul yang namanya sifat jujur. Orang yang jujur mesti ngomongnya apa adanya. Ikhlas. Nah, ikhlas, sabar, ikhlas, jujur, syukur. Bersyukur. Nah, orang bersyukur sudah melewati 3 fase di bawahnya. Mesti udah sabar, pasti sudah ikhlas, pasti udah jujur, baru dia merasakan syukur yang sesyukur-syukurnya. Nah, syukur ini yang menghantarkan pada kita menuju keyakinan. Wes ben lah, Gusti Allah sing ngerti. Tugas saya itu hanya sekitaran ini aja. Pikiran itu hanya ini aja loh. Justru yang dari sini adalah modal untuk masa depan. Jadi meletakkan titik tujuan pikiran itu bukan di masa lalu, tapi right here-nya. Tembakau bisa menjadi rokok. Itu karena ada tembakonya loh, bukan langsung pabrik rokok. Jadi pikiran manusia itu ditujukan pada right here itu. Bagaimana kreativitasmu, bagaimana pikiranmu menghadapi itu akan menjadi suatu yang lebih besar di masa depannya nanti. Itu bisa jadi hal negatif atau positif. Pikiran yang kecil di masa sekarang akan menjadi pikiran yang besar di masa lalu. Negatif, positif, terserah Anda. Bagaimana Anda menyikapinya. Nah, orang yang paling berani adalah orang yang bisa, atau bukan bisa, orang yang paling berani adalah orang yang mampu berucap syukur. Syukur itu identik dengan nafsu. Nah, berani berucap syukur, berani ngomong cukup Mas, wes pun matur nuwun. Itu yang pemberani itu di situ. Kalau di sini cukup, masa depannya masih cukup. Kalau di sini kurang, kurang terus. Fluktuatif itu. Terus naik, kesadaran manusia naik terus. Ya, minum segelas cukup. Segelas lagi cukup. Jangan 2 gelas, belum selesai gelasnya diminum, ditambahin lagi. Habiskan dulu. Seperti itu, Mas. Nah, manusia itu kan sebenarnya kan unik gitu ya, Mas Ari. Artinya satu konsep, satu teknik tertentu itu terkadang pas diterapkan oleh orang lain, tapi belum tentu pas diterapkan oleh orang dengan mesin tubuh atau jenis karakter yang mungkin berbeda-beda. Betul, gitu ya. Betul. Misal ada yang mengajarkan seperti Mas Ari tadi, ketika sebenarnya ketika kemudian kita meminta, atau kalau bahasa kerennya sekarang ada afirmasi dan seterusnya gitu, itu kan ada yang terus jangan melupakan itu, tapi ada yang disuruh
disuruh melupakan. Setelah itu kamu harus melepas gitu ya. Tapi tidak sedikit teman-teman saya itu yang dia memang ketika menginginkan sesuatu itu benar-benar dia pegang kuat, teguh di dalam pikiran dan perasaannya gitu. Ketika ingat lagi dalam suasana santai gitu, dia ulang-ulang lagi gitu, benar-benar dan yang terjadi dia menjadi magnet. Apa yang dia proyeksikan di dalam pikiran dan perasaannya itu tak ada keraguan di dalamnya, lama-lama sampai gitu, dia nggak melupakan terhadap visionnya ke depan bakal seperti apa tuh dia nggak pernah melupakan gitu. Nah, ini kan seolah-olah kontradiktif karena ada orang yang meyakini ketika kamu menginginkan sesuatu udah setelah itu lupakan gitu. Tapi kenyataan yang saya lihat tidak sedikit sahabat-sahabat saya yang dia memelihara vision itu kuat di dalam dirinya gitu ya, dan dia benar-benar menjadi magnet itu. Bagaimana Mas tentang hal ini? Ya, secara pengamatan bahasa saya tuh seperapat amat, sekilas. Mau minta apa enggak, ya bakal terjadi. Mau lupa apa diingat, ya mesti terjadi. Nah, ini yang saya sampaikan sebelum acara tadi. Kalimat sangkan paraning dumadi. Kalau Jawanya itu sangkan paraning dumadi itu identik dengan kembali ke asal usulnya. Ternyata bukan. Setelah saya pelajari itu sangkan paran itu ya dari manapun dan akan terjadi. Pikiran kita nggak bisa memikirkan 1000 tahun yang akan datang. Itu hanya angan-angan. Berarti ada dua konsep besar dalam pertanyaan tadi. Pikiran itu yang menentukan atau rasa yang mengendalikan. Karena pikiran dan perasaan ini nggak bisa menyatu, Mas. Dia dimensinya beda. Pikiran itu ya regno, perasaan itu melintasi dimensi ruang dan waktu dan tak terdefinisikan. Nah, kalau disatukan itu menjadi apa? Takdirmu sendiri. Mau lupa doamu atau enggak, atau diinget-inget terus, udah takdirmu yang bermain. Wes kodrate. Ada juga yang menyimpulkan takdir itu tergantung dari keyakinan dan pikiranmu. Udah atur aja sendiri, matimu kapan, kamu punya rumah kapan. Maka pengembangan materinya menuju ke ada yang hoponopono, ada yang afirmasi, mantra, doa, ada yang pakai ruatan, ada yang pakai siraman, ada yang banyak banget pengembangannya. Artinya tidak ada konsep yang pakem yang paling benar gitu nggak? Ya. Ketika ini contoh, makanya dari dulu saya nggak pernah bikin buku, Mas. Ketika saya bikin buku, saya sudah mendogma orang menganggap diri saya paling benar, udah saya stop. Karena satu jawaban mewakili 1000 pertanyaan. Dibalik juga seperti itu. Satu pertanyaan, ribuan jawaban sesuai dengan sebagaimana kita menyadari pertanyaan itu. Pikiran orang kan beda-beda, kesadarannya beda-beda.